Hai, ketemu lagi dengan aku Iin Sapitri. Hari ini kita akan belajar materi tentang AAS dan ICP. AAS adalah alat yang digunakan untuk menentukan kandungan logam dengan kategori logam berat maupun logam ringan. AAS ini merupakan salah satu alat tercanggih dan dapat digunakan untuk analisis dengan metode FLAM. AAS adalah suatu metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan kadar unsur-unsur logam yang berdasarkan prinsip penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu menggunakan absorbansi pada atom bebas di dalam keadaan gas. Prinsip AAS yaitu pada absorbansi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Aplikasi yang menggunakan spektrofotometer serapan atom ini telah banyak digunakan loh. Salah satunya untuk menguji keberadaan logam besi pada air, analisis kuantitatif metal koenzim terimobilisasi, menganalisis elemen kelumit yang bertujuan untuk menganalisis beberapa elemen kelumit yaitu besi, tembaga, dan seng. Lalu, AAS juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu spesifik, batas deteksi cukup rendah, bisa mengukur beberapa unsur yang berkelainan dari satu larutan yang sama, dapat diaplikasikan pada berbagai jenis logam dan berbagai sampel, waktu analisisnya singkat. Lalu kekurangannya apa sih? Kekurangannya itu presisi sampel kurang sempurna, kesalahan matriks, aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya, biaya pemeriksaan yang mahal. Lalu selanjutnya ada ICP. ICP adalah sebuah teknik analisis spektroskopi yang memanfaatkan plasma argon yang dihasilkan oleh suatu indikator listrik dan biasanya berbentuk kumparan induksi untuk memanaskan sampel dan ionisasinya. ICP digunakan dalam banyak bidang termasuk makanan dan minuman, logam, farmasi, geologi, air, dan semen. Lalu, apa sih prinsipnya ICP itu? Prinsip ICP dapat digunakan dalam analisis kuantitatif untuk jenis sampel bahan-bahan alam seperti batu, mineral, tanah, endapan udara, air, dan jaringan tanaman serta hewan, mineralogi pertanian, kehutanan, peternakan, kimia ekologi, ilmu lingkungan, dan industri makanan, termasuk pemurnian dan distribusi analisis elemen air yang tidak mudah dikenali oleh AAS seperti sulfur, boraks, fosfor, titanium. Nah, tadi kan ada kekurangan AAS dan kelebihan AAS. Sekarang ada kekurangan dan kelebihan ICP juga loh. Kelebihannya itu kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengkualifikasi semua elemen kecuali argon. Sensitivitas panjang gelombang bervariasi untuk setiap penentuan unsur. Tidak memerlukan sampel yang banyak. Sensitivitas tinggi, limit deteksi rendah. Kekurangannya itu harganya yang mahal, tidak digunakan dalam deteksi unsur non-logam, sulit menganalisis unsur halogen, perlu memerlukan optik khusus untuk transmisi dari panjang gelombang yang rendah. Lalu, kesimpulan pada materi hari ini yaitu AAS merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar suatu logam pada sampel dengan kadar yang rendah. Sedangkan ICP adalah sebuah teknik analisis spektroskopi yang memanfaatkan plasma argon yang dihasilkan oleh suatu induktor listrik dan biasanya berbentuk kumparan induksi untuk memanaskan sampel dan mengionisasinya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.